Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalamun ala Rasulillah alladzi qad ja'ana bil huda wal bayyinah fa'ajabnahu wattaba'nah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat segala limpahan nikmat, irodah dan inayahnya, saat ini kita dipertemukan kembali, saat ini kita bisa terhubung kembali. Tentu saja melalui kajian khusus keislaman, di mana kita bisa menggali lebih dalam tentang apa yang terkandung dalam seluruh ajaran-ajaran dan syariat-syariat Islam yang sangat mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini, bulan ini, bahkan mungkin hari ini, sebetulnya kita berada pada momen yang mulia, momen yang disucikan. Saat ini kita berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram artinya bulan suci, bulan yang disucikan. Dan bulan Muharram tercatat sebagai salah satu di antara 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan. Tercantum dalam surat At-Taubah dalam Al-Quran ayat 36. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ringkasnya menurut ayat ini bahwa Allah menjelaskan dalam 1 tahun ada 12 bulan, hitungan 12 bulan yang Allah tetapkan dalam kitabnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Al-Quran menetapkan 4 bulan adalah 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang dimuliakan dan disucikan. Minha arba'atu hurum. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan dan merinci 4 bulan tersebut, maka diantaranya 3 berurutan, salah satu mutawaliyah. Di antara bulan yang disucikan itu 3 bulan datang beriringan dan berurutan. 3 bulan yang berurutan itu adalah seperti yang kita rasakan hari ini, sekarang ini, yaitu bulan Muharram. Dan sebelumnya adalah bulan Dzulhijjah, sebelumnya lagi adalah bulan Dzulqa'dah. Artinya kita baru saja melewati dan sedang berada pada 3 bulan akhir yang disucikan, 3 bulan akhir yang diharamkan, yang dimuliakan. Tentu tidak begitu saja Al-Quran menetapkan dan menyebutkan bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain, kecuali ada nilai-nilai luhur, ada nilai-nilai tinggi dalamnya yang juga harus kita perhatikan bersama. Lalu apa yang menjadi perhatian kita ketika kita memasuki bulan Muharram ini? Maka salah satu yang mesti kita ingat adalah bulan Muharram ini bulan penetapan awal bulan untuk perhitungan tahun baru Hijriah atau perhitungan awal tahun Hijriah. Dan itu dipelopori oleh sosok sahabat yang mulia Umar bin Khattab di masa kehalifahannya. Lalu apa yang kita kenang dari peristiwa penyebutan Muharram sebagai awal bulan Hijriah atau Hijriah? Tentu ini pun juga ingin mengingatkan kepada kita tentang momen Hijriah itu sendiri. Penyebutan Hijriah berawal dari penyebutan kata-kata hijrah, artinya perhitungan ini juga menjadi patokan sejarah ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu sangat layak dan tentu saja alangkah baiknya kalau kemudian kita mengingat tentang peristiwa hijrah, setidaknya karena bagaimanapun hijrah itu tercantum dalam Al-Quran dan menjadi sebuah tuntutan perintah bagi setiap orang mukmin, berarti sebenarnya kita dituntut untuk memahami lebih dalam apa sebetulnya makna hijrah itu. Dan apakah hijrah itu hanya
yang pernah diamalkan oleh Nabi, apakah tidak berlaku bagi yang lainnya, bagi umatnya seperti kita hari ini? Apakah hijrah itu berbicara tentang satu peristiwa tertentu dan kejadian tertentu hanya untuk saat itu, hanya untuk hari itu? Inilah yang barangkali harus kita coba gali sepintas sebagaimana apa yang tercantum dalam Al-Quran. Bahwa ternyata kata-kata hijrah itu cukup banyak dan sangat banyak dimuat dalam Al-Quran. Bahkan banyak juga yang menyebutkan dalam kata-kata perintah. Kalau kita ambil salah satunya adalah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 124 atau 218. Ketika Al-Quran menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang menghendaki dan mengharapkan dan mencari kasih sayang Allah, mencari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat itu tentu ingin menyampaikan pesan bahwa sebetulnya hijrah itu sesuatu hal yang melekat bagi kewajiban setiap mukmin. Karena pada urutannya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Kemudian orang-orang yang berjihad. Hijrah yang kita tahu tentu maknanya sederhana. Hijrah itu artinya menurut bahasa pindah. Hijrah itu artinya menurut bahasa beralih. Dan kepindahan dan beralihnya itu tentu dalam rangka menghindari atau meninggalkan sesuatu yang membahayakan, merugikan, atau sesuatu yang kita benci. Sesuatu yang kita anggap akan menghalangi dan akan menghambat apa yang kita inginkan. Maka di sanalah berlaku makna hijrah menurut asal, makna hijrah menurut bahasa. Lalu juga kemudian dikembangkan makna hijrah itu menurut istilah, artinya perubahan, perpindahan dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, mendapatkan hambatan dan tantangan yang cukup banyak karena kultur masyarakat Mekah yang keras, kultur masyarakat Mekah yang jumud. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, ke kota di mana ya sesuai dengan namanya Madinah, masyarakatnya juga adalah masyarakat Madani, masyarakat yang setingkat lebih tinggi dalam kultur dan budayanya dan pendidikannya. Artinya bahwa proses hijrahnya Rasulullah dari satu tempat ke tempat yang lain bukan menghindari, bukan menjauhi, apalagi mengalah, apalagi kalah, tapi justru adalah untuk mencari peluang lain yang lebih memungkinkan untuk beliau bisa mengembangkan dakwah Islam. Kalau itu maknanya, maka sebenarnya hijrah berlaku abadi termasuk bagi kita hari ini, bagi kita saat ini. Karena hijrah yang sebenarnya adalah bagaimana kita mengupayakan untuk lebih meningkatkan ruang-ruang dan peluang-peluang yang lebih memudahkan kita untuk mendakwahkan Islam. Itu secara umum. Artinya karena hijrah ini bagian yang melekat, maka setiap orang terkena dengan perintah hijrah, bagaimana dia berupaya, berusaha untuk merubah, meningkatkan. Bahkan kalau perlu berpindah, baik secara tempat. Berpindah secara tempat sebagaimana yang Rasulullah pernah lakukan dari Mekah ke Madinah. Tapi juga bisa saja hijrah itu dalam pengertian hal, kondisi. Berhijrah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari satu keadaan yang asalnya jelek menjadi keadaan yang kemudian menjadi lebih baik. Itulah makna hijrah yang lebih luas. Bahkan Al-Quran menempatkan hijrah itu pada tahapan kedua setelah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Iman, hijrah, kemudian jihad. Artinya iman adalah bekal utama, prinsip keyakinan, pondasi, kekuatan. Kemudian setelah itu hijrah. Hijrah adalah upaya untuk menjauhi, menghindari segala apa yang bisa menghambat dan mengganggu keimanan itu. Mencari situasi yang kondusif untuk lebih mengembangkan iman itu. Baru yang ketiga kita terkena dengan perintah wajahadu fisabilillah, berjihad. Berjihad setelah kita berhijrah tentu akan bisa kita optimalkan dan maksimalkan karena kita sudah terlebih dahulu ibaratnya membersihkan wadah, ibaratnya membersihkan tempat dari hal-hal yang akan mengganggu tempat atau sesuatu yang akan kita tempati itu. Oleh karena itu maka kalau kita ingin menyitir salah satu hadis Rasulullah terkait dengan hijrah, maka beliau lebih menyatakan secara umum awal muhajir, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang
man hajaro manahallahu anhu, orang-orang yang berusaha berupaya untuk meninggalkan apa yang telah Allah haramkan baginya. Maka dengan kata-kata demikian, hijrah itu berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi setiap orang. Dan setiap orang tentu sebelum dia ingin melakukan sesuatu hal yang baik, sebelum dia ingin berjuang, berjihad, sebelum dia ingin melaksanakan apapun yang dia anggap sebagai maslahat, maka terlebih dahulu harus meninggalkan, menjauhi segala apa yang akan mengotori jihadnya, mengotori amalnya itu. Dan itulah prinsip hijrah. Kenapa kemudian tersimpan pada tahapan kedua setelah beriman. Kita ulangi lagi, Al-Quran mengingatkan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Dengan demikian maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya, menurunkan rahmatnya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya, pesan-pesan hijrah dengan mengabadikan perpindahan tahun dengan penyebutan hijriah ini juga akan mengingatkan dan akan membawa kita memiliki sikap, memiliki kepribadian mental di mana kita selalu ingin untuk berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi. Itulah makna hijrah yang mudah-mudahan bisa mengawal kita secara berkelanjutan, secara terus-menerus, sehingga hijrah tidak hanya terjadi sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan, tapi juga hijrah menjadi sebuah amanat penting, pesan penting untuk kemudian bisa diamalkan oleh seluruh umatnya sepanjang zaman. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.